koalisi itu akan konsisten, akan terus sampai 2024 kalau kepentingannya sama, dan yang paling penting jagoannya akan memungkinkan memenangkan pertarungan. Tanpa itu semua saya kira koalisi akan bubar jalan. Sebenarnya jelaskan dalam simulasi crosstab antara pemilih yang puas dan tidak puas dengan pilihan terhadap presiden akan ditentukan oleh bagaimana nanti kepuasan publik terhadap Jokowi menjelang masa kampanye atau bahkan pada masa kampanye. Ketika kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi, katakanlah di atas 70%, memang di atas kertas siapa yang didukung dan didorong oleh Jokowi punya kemungkinan besar untuk menang. Karena tendensi atau efek psikologi dari masyarakat ingin meneruskan sosok atau kerja Jokowi yang akan kemudian disimbolisasi dengan sosok yang dianggap sebagai penerus Jokowi atau didorong atau didukung oleh Jokowi, itu tentu saja akan memiliki efek positif. Dalam hal ini kalau kita baca di survei adalah Ganjar Pranowo. Berada di atas Prabowo dan Baswedan di kelompok pemilih yang sebulan terakhir kita lihat di sini ketika Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%, jadi turun sekitar 5% gitu ya. Dan ada juga penurunan sedikit pada mereka yang belum menentukan. Jadi kemajuan baik Ganjar ini terlihat menarik suara Anies dan yang belum memutuskan dalam sebulan terakhir. Tanggapannya nggak Pak? Jadi terkait dengan elektabilitas, ternyata elektabilitas tertinggi adalah mudik. Elektabilitas nomor 2 adalah makan apa besok. Dan tentu yang paling penting elektabilitasnya yang pertama adalah kita besok sholat Id di mana. Elektabilitas Ganjar tertinggi versi Carta Politika, Ganjaris sejalan dengan animo relawan Musra. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Kornas Ganjaris selaku salah satu relawan Ganjar Pranowo menyebut baik soal hasil survei Carta Politika Indonesia di mana Ganjar Pranowo elektabilitasnya paling tinggi dengan persentase 38,2%, diikuti Prabowo Subianto 31,1% dan Anies Baswedan 23,6%. Kami sangat gembira dengan hasil tersebut bahwa Pak Ganjar akan rebound dan melesat. Elektabilitasnya menjadi yang tertinggi, kata PLT Ketua Umum Kornas Ganjaris, Kris Jatra saat dihubungi Selasa 16 Mei 2023. Kris menilai responden di survei tersebut juga memahami bahwa sosok Ganjar Pranowo menjadi yang paling tepat untuk meneruskan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2024 hingga 2029 nanti. Lebih lanjut, Kris juga menyinggung soal kategori pendukung Jokowi Ma'ruf pada 2019. yang cenderung memilih Ganjar pada Pilpres 2024 ketimbang dua nama lainnya. Kami melihat relawan Jokowi sudah sangat cerdas menyikapi pilihan mereka di Pilpres nanti. Mereka tahu bahwa Ganjar lebih baik daripada Prabowo dan Anies, kata Kris. Tak sampai di sana, Kris menilai hasil survei tersebut relevan dengan puncak musyawarah rakyat atau musra pada Minggu 14 Mei 2023 lalu. Yang mana nama Ganjar sangat dielu-elukan para relawan yang hadir di Istora Senayan tersebut. Di puncak musra kemarin, nama Pak Ganjar yang lebih menggema diteriakkan ketimbang nama lainnya, kata Kris. Menyikapi hasil survei dan musra kemarin, Ganjaris bakal terus memanaskan mesin relawannya untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Kris juga meyakini bahwa sosok paling tepat untuk meneruskan legasi Presiden Joko Widodo ada dalam diri Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sampai saat ini saya selalu mendengar bahwa Pak Ganjar yang paling diinginkan rakyat memimpin Indonesia pada 2024, kata dia. Seusai musra kemarin kami sudah 100% membantu pemenangan Pak Ganjar. Kami akan mengerahkan mesin relawan untuk menyosialisasikan nama beliau sehingga semakin banyak rakyat yang tahu kinerja Pak Ganjar, tandasnya. Sebelumnya Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai mengalami peningkatan tajam setelah dideklarasikan PDI Perjuangan atau PDIP.